Di dalam kota ini, setiap orang memiliki elf khusus. Mereka hidup damai dengan manusia. Semuanya dalam damai. Seorang anak muda dengan temannya berjalan masuk ke dalam hutan. Hari ini, mereka menemukan elf yang kesepian. Tim merasa seperti anak kecil. Jadi melemparkan bola Pokemon ke arah elf dan ingin mengkoleksinya. Tapi sepertinya tidak bisa. Elf itu ternyata pemarah. Usaha tim gagal, elf itu keluar lagi dari bola Pokemon. Elf itu mengejar Tim dan temannya, lalu melemparkan senjata padanya. Jika mereka tidak berlari dengan cepat, pasti mereka tidak akan lolos dari elf yang pemarah itu. Tim dan temannya meninggalkan padang. Pada saat itu, Tim menerima panggilan telepon. Ia mendengar ayahnya meninggal saat bertugas saat menyelidiki kasus. Tim yang asing dengan ayahnya sejak kecil tidak terlalu sedih, tapi dia datang ke apartemen ayahnya untuk membersihkan barang-barangnya. Di situ, Tim bertemu seorang reporter wanita dengan seekor bebek, Catherine. Dia memberitahu Tim bahwa kematian ayahnya mungkin bukan kecelakaan. Mungkin ada rahasia lain, tapi Tim sama sekali tidak mempedulikan kata-kata Catherine. Tim naik ke atas. Di dalam ruangan, Tim menemukan sebuah botol ramuan lalu membukanya dengan mudah. Tim melihat kepulan asap ungu dengan desir. Ia pun tersedak, dan langsung membuka jendela. Pada saat itu, monyet bertelinga besar di luar jendela mencium bau gas ungu. Menjadi ganas. Dan pada saat ini, Tim merasa sepertinya ada sesuatu di dalam ruangan ayahnya. Lalu mengambil stapler sebagai senjata untuk memberanikan dirinya. Tim melihat lebih dekat. Di sana ternyata ada Pikachu yang imut. Dan yang lebih anehnya, Tim bisa mengerti apa yang Pikachu itu katakan. Mereka berdua yang terjebak berusaha untuk melarikan diri. Tiba-tiba saja, seekor monyet bertelinga besar masuk, menunjukkan gigi dan menyeringai ke arah Tim. Berusaha menggigit Tim. Dengan bantuan Pikachu, Tim akhirnya selamat. Akhirnya, mereka buru-buru pergi. Karena sangat ketakutan, Tim dan Pikachu berhasil lolos. Tapi Tim kehilangan celananya. Hal ini membuat sihir ramuan ungu telah hilang reaksinya. Monyet bertelinga besar itu mengembalikan celana kepada Tim. Tim dan Pikachu datang ke sebuah bar untuk membahas ayah Tim. Pikachu berpikir dia belum melakukannya. Tapi Tim tidak ingat jelas apa yang terjadi. Jadi Pikachu memikirkan seseorang yang merupakan informan ayah Tim. Tim dan Pikachu ingin tahu dari Mime mengenai ramuan gas huruf R yang berasal dari lapangan permainan elf. Setelah mendapat informasi, Tim membawa Pikachu ke tempat kejadian. Seorang pria bernama Omar mengatakan, ia bisa memberitahu mereka tentang gas R. Dengan syarat, Pikachu harus bertarung dengan naga api. Tim ingin mendapatkan petunjuk tentang ayahnya dari Omar. Lalu Tim meminta Pikachu melawan naga api. Omar menyedot banyak gas R ke naga api sebelum bertarung. Pikachu melihat naga api yang sangat seram, menjadi takut menghadapinya. Tapi Tim langsung menutup pintu besi itu. Pikachu tidak bisa lari. Pikachu hanya bisa melakukan pertarungan itu. Pikachu yang kehilangan ingatannya. Bagaimana dia bisa menggunakan kekuatannya sendiri? Menggunakan energi N. Pikachu berusaha setelah mengingat masa lalunya. Tapi Charizard, naga api itu menyemburkan api besar padanya. Pikachu yang ketakutan mencoba melarikan diri. 2 langkah. Ditangkap oleh naga bernapas api. Melempar Pikachu. Lalu sang naga berjalan ke arah Pikachu dengan mulut penuh api. Saat akan mulai menyerang Pikachu. Tanpa terduga, saat itu Tim muncul, menginjak ekor naga api. Kemudian menjadi 2 lawan 1. Dan pada saat ini, Omar juga berlari ke Charizard. Memukul Tim. Gas R di tubuh Omar mulai rusak, menyebar ke seluruh tempat dalam sekejap. Pada saat ini, para elf yang menyaksikan pertarungan di antara penonton menghirup gas juga mulai marah. Suasana menjadi tak terkendali di sana. Dan pada saat ini, Tim juga berbalik menghajar Omar. Gas ini dibuat oleh seorang blogger. Pikachu mengangkat sebuah ikan besar dan melemparnya. Ngomong-ngomong, aku menendang. Lalu ikan itu berubah menjadi sangat besar. Dengan semburan air membawa mereka ke pintu. Tim dan Pikachu duduk di jalan, ingin tahu bagaimana cara menemukan profesor itu. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan mereka. Seorang wanita dengan sarung tangan karet ungu keluar dari mobil, membawa mereka kepada Howard. Howard memberitahu bahwa tangan hitam di belakang layar bukanlah orang lain. Itu putranya sendiri, Roger. Gambar holografik memulihkan lokasi kecelakaan mobil. Tim melihat bahwa ayahnya tidak memilikinya, tapi dibawa pergi oleh kekuatan super yang dibuat oleh Mewtwo. Pikachu ada di sana saat itu. Mewtwo juga menghapus ingatan Pikachu untuk menemukan ayah. Sekarang kita harus menemukan Mewtwo. Jadi tim itu menemukan Catherine. Catherine juga mempunyai kekuatan. Tim segera menemukan posisi Harry. Ini adalah laboratorium rahasia. Yang ada di dalamnya adalah produk eksperimental untuk pengembangan elf. Melalui hologram, mereka melihat proses N Super Suplemen. Dan saat mereka ingin melarikan diri,
Yang tak pernah mereka duga adalah setiap gerakan tim telah lama dipantau oleh Roger. Itu juga akan melepaskan elf mutan yang terkunci di ruang besi. Saat elf mutan mengejar mereka, ketiganya berusaha melarikan diri. Akhirnya lolos dari lab, tapi tiba-tiba gunung itu bergetar. Sebuah retakan di tanah. Tim hampir jatuh dari tebing. Untungnya, Catherine menangkap tim tepat waktu. Dan baru saat itulah mereka menyadari, apa yang mereka injak bukanlah tanah sama sekali. Ini adalah kura-kura yang menyamar sebagai bebatuan. Akhirnya lolos di sana. Pikachu dalam bahaya. Tiba-tiba Frogsit datang. Mereka membawanya untuk menemukan Harry. Tim pikir Mewtwo akan menyakiti mereka. Tidak pernah membayangkan dia menyelamatkan Pikachu. Tahui saat itu tiba-tiba sebuah kekuatan menarik Mewtwo. Roger bergegas. Gunakan jaringan listrik untuk membawa Mewtwo pergi. Tim bergegas mencari Howard. Ia menemukan cara untuk mencegah Roger menyakiti Mewtwo. Tapi ketika dia tiba, ternyata Mewtwo ditangkap oleh Howard. Pada saat ini, dia juga mentransfer jiwanya ke Mewtwo melalui perangkat. Di sisi lain, setelah semua ini, Pikachu memulihkan ingatannya. Dia ingat bahwa orang-orang Howard yang menyerang mereka hari itu. Berkat kedatangan Mewtwo tepat waktu, ia menyelamatkan mereka. Juga menyegel jiwa ayah tim di tubuh Pikachu. Jadi dia bisa berbicara dengan Harry. Mengetahui kebenarannya, Pikachu bergegas mencari tim. Dan pada saat ini, Mewtwo jahat yang dimiliki oleh Howard ingin menguasai dunia. Dia melepaskan gas ungu air dari balon. Dalam sekejap seluruh kota diselimuti oleh gas ungu. Pada saat ini, para elf yang menghirup gas juga mulai ganas. Saat momen kekacauan ini, Pikachu akhirnya melepaskan kekuatan 100.000 voltnya. Bertarung dengan Mewtwo jahat. Saat ini, tim mengambil kesempatan untuk melepaskan alat dari kepala Howard. Jiwanya juga kembali ke tubuhnya. Kemudian Howard mendapatkan pembalasan yang seharusnya. Mewtwo juga memulihkan kesadarannya, lalu mengembalikan kota seperti semula dengan kekuatan super. Berkat usahanya itu, tim bertemu kembali dengan ayahnya. Pokemon dapat digunakan sebagai salah satu IP yang dikenal oleh pemirsa muda di seluruh dunia. Dari animasi hingga game, pasca 80-an dan pasca 90-an telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hati mereka. Bahkan dikatakan bahwa banyak orang merindukan Pokemon. Di film detektif Pikachu, Katak, dan Bebek, satu persatu Pokemon yang familiar dengan gambar paling realistis terlihat oleh mata dunia. Sentuhan semacam ini berasal dari perasaan. Mungkin untuk penggemar Pokemon, ini tak tertandingi oleh film teater animasi sebelumnya. Mereka semua hidup sesuai dengan jalan hidup mereka. Elf berteman dengan manusia. Tapi karena orang jahat, pencarian kuno untuk akar sejati akhirnya gagal. Itu monster. Selamat tinggal.